Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Agil Ardian dari situs sekolahmuslim.com. Ya, sekarang kita akan membedah bagaimana sih caranya menerapkan butir-butir IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ke dalam proses belajar mengajar sehari-hari, ya, ke dalam proses belajar mengajar sehari-hari, supaya butir-butir IASP itu bisa menjadi acuan bagi sekolah untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak, karena itu sudah standarnya dari Badan Nasional Standar Pendidikan, ya. Jadi acuan yang cukup untuk bisa memberikan pembelajaran bagi sekolah kepada anak-anak agar maksimal hasilnya. Baik, kita dimulai dari kelompok yang pertama, ya. Ini kita butir kinerja inti terlebih dahulu. Dimulai dari kelompok atau bab yang ke-1, yaitu mutu lulusan, ya. Mutu lulusan. Butir yang pertama, IASP 2020. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ya, ini butir yang pertama. Bagaimana sih cara sekolah atau program apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolah agar siswa di sekolahnya tersebut menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Baik, kita awali dengan capaian kinerja dari butir pertama. Jadi sekolah itu maksimalnya dalam membuat program itu apa capaiannya, capaian maksimalnya. Versi ini, ya, versi IASP 2020. Nah, sekolah itu kita lihat telah di sekolah akan mendapatkan nilai maksimal 4, ya, jika siswa menunjukkan perilaku disiplin, ya. Jadi siswa di sekolah tersebut perilakunya itu disiplin, ya, dan membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi kata kuncinya untuk poin 4 ini, perilaku siswanya disiplin, membudaya, ada tata tertib berarti yang menjadi acuan untuk kedisiplinan siswa, dan juga mendapat pengakuan, adanya pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Itu capaian maksimal yang diharapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan terkait dengan perilaku disiplin siswa. Jadi siswa di sekolahnya perilakunya disiplin, membudaya, artinya siswa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya tetap disiplin, ya, walaupun mungkin tidak di sekolah, dan ada tata tertib yang menjadi acuan siswa berarti untuk perilaku disiplin, dan adanya pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Ini poin maksimalnya, ya. Untuk ketiga, 2-1-nya kita tidak bahas karena kita ingin mendapatkan atau mengacu ke poin maksimalnya saja, ya, capaian yang paling tinggi. Jadi ingat, perilaku disiplin, membudaya, adanya tata tertib, dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Caranya gimana supaya kita atau sekolah bisa mendapatkan siswa yang seperti ini, ya, yang capaian paling tinggi ini? Caranya seperti apa? Caranya yang pertama, sekolah tentu kita telah dulu, ya, petunjuk teknisnya, definisi. Apa yang maksud disiplin? Merupakan ketaatan, kepatuhan terhadap tata tertib, ya. Disiplin itu ya taat dan patuh terhadap tata tertib, baik itu seperti contohnya disiplin waktu, berpakaian, dan patuh terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah. Ya, disiplin itu ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib, itu intinya, ya. Nah, apa yang disebut membudaya? Karena tadi ada kata-kata membudaya, ya. Ini ada kata-kata membudaya. Sini. Membudaya adalah terwujudnya tindakan yang terjadi kebiasaan sehari-hari, yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi
sekolah dianggap memiliki prestasi yang paling bagus apabila di sekolah tersebut siswanya disiplin dan disiplin siswa itu membudaya. Jadi dilakukan oleh siswa di dalam kehidupannya sehari-hari, membekas menjadi karakter. Disiplin itu menjadi karakter bagi siswa-siswa di sekolah tersebut. Berarti disiplinnya tidak hanya di sekolah ya, dan di rumah atau dimanapun mereka disiplin. Caranya gimana? Sekolah supaya mendapatkan siswa seperti itu. Programnya minimal apa saja program yang dilakukan oleh sekolah. Kita telah ke di sini. Ini ya dulu ya dokumennya. Dokumen yang harus di yang standar ya, dokumen standar yang harus dimiliki oleh sekolah. Jadi dokumen standarnya adalah, berarti ini harus minimal harus semua sekolah punya ya. Yang pertama adanya tata tertib. Ini yang paling pokoknya. Ya, ini adanya tata tertib. Berarti sekolah berusaha membuat tata tertib. Ya, baik itu tata tertib di kelas, tata tertib di kamar mandi, itu juga bisa jadi kan, beda kan. Tata tertib di ruang perpustakaan, tata tertib di kantor, di ruang UKS, dan seterusnya. Itu bisa jadi berbeda-beda tata tertibnya ya. Dan tata tertib ini berarti harus ditegakkan kepada siswa dan kepada elemen-elemen di sekolah tersebut. Berkaitan dengan tata tertib, setelah sekolah atau kepala sekolah dan timnya membuat tata tertib, maka tata tertib ini disosialisasikan kepada guru-guru. Ya, ini yang paling penting. Kalau tidak disosialisasikan, maka nanti orang-orang atau pemangku kepentingan di sekolah tersebut tidak tahu bahwa ada tata tertib tersebut. Jadi pertamanya disosialisasikan kepada guru-guru, disosialisasikan dan terus diingatkan kepada siswa, kepada orang tua siswa ya, karena nanti akan berkaitan. Misalkan tata tertib jam masuk siswa jam 7, ya itu kan orang tua harus tahu. Nanti mereka yang mempersiapkan di rumah supaya siswanya bisa masuk tepat waktu. Kalau orang tua nggak tahu, nantinya sulit atau bisa jadi penegakan tata tertibnya tidak maksimal. Yang kedua, adanya buku piket. Ini juga harus dilakukan oleh sekolah ya, buku piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah. Adanya buku piket berarti ada guru piket juga ya. Berarti untuk salah satu cara untuk menegakkan disiplin siswa adalah sekolah membentuk atau membuat jadwal guru piket. Terus guru piket itu memegang buku piket, nanti mengisi tuh di buku piketnya data-data terkait keterlambatan siswa, ketidakhadiran siswa. Bisa jadi mendata juga pelanggaran-pelanggaran siswa yang melanggar tata tertib. Ya, itu juga ada bagusnya di buku piket dan macam-macamnya serta tindak lanjutnya. Jadi siswa kalau ada yang tidak atau yang melanggar tata tertib itu, tindak lanjutnya seperti apa? Karena ini proses perbaikan kepada siswa supaya itu tadi siswa menjadi disiplin yang membudaya, ya kan? Tadi tujuannya itu kan. Jadi ketika ada siswa yang tidak disiplin atau melanggar tata tertib, diingatkan, diberikan hukuman mungkin, diberikan nasihat dan macam-macamnya supaya tujuan tadi perilaku disiplin siswa yang membudaya bisa terwujud. Terus juga adanya catatan guru, wali kelas, dan tenaga pendidikan yang memuat kedisiplinan siswa. Jadi di kelas juga guru kelasnya atau wali kelasnya itu memiliki catatan ya terkait dengan kedisiplinan siswa. Misalkan ketika pembelajaran ada yang mungkin yang berisik, yang mengganggu, yang mengejek, pokoknya hal-hal yang melanggar tata tertib dicatat oleh wali kelas dan tindak lanjutnya juga harus ada, seperti melakukan teguran, hukuman, dan yang lainnya. Juga adanya jurnal kelas. Ini yang paling minimalnya, jadi sekolah harus ada juga jurnal kelas atau absensi ya, yang mencakup ketidakhadiran siswa. Karena ketidakhadiran siswa juga itu berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Ini harus ada. Jadi minimalnya ada 4 ini ya. Tata tertib,
buku piket, catatan guru atau wali kelas, dan juga jurnal kelas. Ini untuk dokumen yang paling mendasar yang bisa disiapkan oleh sekolah untuk penegakan disiplin siswa di sekolah, termasuk bisa merubah karakter siswa benar-benar menjadi manusia yang disiplin. Nah, kita lihat elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Nah, berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang harus diterapkan atau diajarkan, dibiasakan oleh sekolah kepada siswa adalah kedisiplinan waktu. Ya, kedisiplinan waktu itu apa saja? Berkaitan dengan kehadiran siswa di sekolah. Ya, jadi siswa-siswa yang jarang hadir itu harus diapakan? Ada pembinaannya tidak? Ada catatannya tidak? Tindak lanjutnya seperti apa supaya siswa yang kurang disiplin terkait dengan kehadiran bisa menjadi lebih baik. Kehadiran siswa di kelas ini juga penting, karena ada siswa mungkin yang masuk ke sekolah tapi nggak masuk ke kelas. Bisa jadi dia di kantin. Nah, ini juga harus ada catatannya oleh guru kelas berarti saat pembelajaran berlangsung. Terus juga kedisiplinan dalam kehadiran ekstrakurikuler. Nah, ini juga penting ya, harus ada catatannya ekstrakurikulernya apa, jadwalnya gimana, sosialisasinya ke siswa gimana, terus catatan kehadiran siswa di ekstrakurikuler tersebut. Karena biasanya ekstrakurikuler itu dianggap siswa mungkin tidak terlalu penting ya, jadi mereka terkadang abai untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, siswa yang sekolah yang memiliki kedisiplinan tinggi itu bisa membuat siswanya melakukan ekstrakurikuler dengan disiplin. Caranya ya bisa dengan sosialisasi, terus juga penegakan catatan yang konsisten oleh instruktur ekstrakurikulernya. Nanti siswa yang tidak hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler ada mungkin sanksinya supaya besok-besoknya dia ekstrakurikuler dengan disiplin. Terus juga selain kedisiplinan waktu, ada juga kedisiplinan berpakaian. Ya, jadi pakaiannya itu ya seragam. Berarti ada peraturan sekolah terkait dengan aturan kedisiplinan pakaian. Misalkan hari Senin pakaiannya apa, Selasa apa, terus sampai hari Sabtu atau hari Jumat ya. Dan itu disosialisasikan ke siswa. Terus juga jika ada guru piket yang mencatat berarti. Supaya apa? Supaya terjadi pengawasan terhadap siswa. Jadi siswa merasa diawasi ketika ada guru yang mencatat setiap pelanggaran pakaian dari siswa. Kemudian diberikan teguran atau sanksi untuk siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian. Terus juga poin yang ketiga ada kepatuhan terhadap tata tertib. Ini masih berkaitan dengan kedisiplinan siswa ya. Kepatuhan terhadap tertib di dalam ruangan. Berarti di setiap ruangan itu ya, di kelas, di laboratorium, di macam-macam di perpustakaan, itu ada aturan atau tata tertib tersendiri dan itu harus diketahui oleh siswa supaya siswa bisa menerapkan kedisiplinan terhadap atau kepatuhan terhadap tata tertib tersebut. Kalau siswa nggak tahu, berarti banyak yang bisa jadi banyak yang melanggar tata tertib. Berarti setiap tata tertib di ruangan-ruangan harus disosialisasikan ke siswa ya, dan juga dipajang di setiap ruangan tersebut. Jadi di kelas ada tata tertib kelas, ada di perpustakaan ada tata tertib perpustakaan dan seterusnya. Termasuk juga kepatuhan tata tertib di luar ruangan, seperti di lapangan ada tata tertibnya, di halaman, di taman kan biasa ada tata tertib tuh. Bikin tuh sekolah tata tertib di taman, di kolam renang, di parkiran bisa jadi juga dibikin sama sekolah dan disosialisasikan. Seperti kepatuhan tata tertib lainnya ya, seperti tidak boleh membawa handphone, tidak boleh merokok, itu juga diberitahukan kepada siswa supaya siswanya tahu. Ini cukup ya, saya kira terkait dengan kedisiplinan. Nanti kita
review terlebih dahulu. Kesimpulan, bagaimana cara mengimplementasikan butir 1 IASP 2020 ke dalam kegiatan belajar sehari-hari. Yang pertama, sekolah diharapkan siswa di sekolah menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ya, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana sekolah itu membuat siswa-siswanya memiliki perilaku yang disiplin dan membudaya berdasarkan tata tertib. Berarti si sekolah harus ngapain? Berarti sekolah harus punya tata tertib seperti tadi ya. Punya tata tertib. Sekolah juga mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada kepada elemen terkait di sekolah tersebut, siswa, guru, dan yang lainnya. Terus adanya pengawasan terhadap tata tertib setelah disosialisasikan, penegakannya dalam pembelajaran sehari-hari itu dipantau ya. Cara memantaunya gimana? Adanya buku piket, adanya guru piket, adanya catatan wali kelas, adanya jurnal kelas, dan tindak lanjut dari catatan-catatan tersebut. Ya, dari catatan buku piket, tindak lanjutnya apa terhadap siswa yang tidak disiplin, teguran, hukuman, dan yang lainnya, termasuk dari catatan guru dan juga jurnal kelas. Apabila sekolah melakukan hal-hal ini, itu bisa membuat siswa memiliki perilaku disiplin yang membudaya, insya Allah. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dilanjut nanti insya Allah di butir yang kedua tentang perilaku religius kalau tidak salah. Ya, ini ya, di video yang selanjutnya. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.